Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Waalaikumsalam. Dan kali ini tamunya masih sama, Ustadz Muhammad Nurudin. Selamat datang Ustadz. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang lagi. Ya. Jadi hari ini tuh kita pengen ngebahas satu buku Ustadz yang terbaru, Ya, Nikah Beda Agama. betul. Dan saya tuh banyak pertanyaan ya aslinya. Cuman karena waktunya terbatas, akhirnya saya tuh merangkum beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Baik. Nah, mungkin nanti bisa dikembangkan ya pertanyaannya ya. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama itu, bolehkah Anda sebutkan inti dari buku ini? Nah, buku ini kan udah banyak ya. Iya. Nah, jadi yang mau ketengahkan itu apa nih, Ustadz? Oke, pertama yang ingin saya ketengahkan adalah penjelasan seperti judulnya ya. Penjelasan seputar dalil-dalil keharaman nikah beda agama. Buku yang mengulas nikah beda agama mungkin sudah banyak ya, tapi tidak ada salahnya kita mengkaji secara lebih mendalam lagi. Gitu ya. Nah, mungkin sisi keunikan lain, saya sebagai alumni Al-Azhar, Yes. saya sengaja memberikan ulasan terkait pendapat-pendapat para ulama Al-Azhar. Nah, barangkali di beberapa buku mungkin pendapat ini tidak ditemukan. Seperti misalnya pendapat Grand Syekh Al-Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad At-Thayyib. Pendapat mantan Grand Syekh, orang yang pertama kali mendapatkan gelar Al-Imamul Akbar, Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut. Kemudian pendapat ulama besar Al-Azhar yang lain, Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini ulama besar asal Maroko. Sekolahnya di Al-Azhar, mendapatkan gelar alimiyah dari Al-Azhar. Alimiyah versi dulu itu ada sebagian yang menyamakan dengan level doktoral, tapi itu di atas doktoral sebetulnya, karena kapasitas keilmuan orang yang sampai gelar alimiyah itu luar biasa. Dan beliau seorang ulama ensiklopedis. Di samping ahli usul fikih, ahli hadis, al-alim mutafannin istilah orang Arab, alim mausu'i, ada ensiklopedis. Karyanya tafsir ada, usul fikih ada, dan lain-lain. Nah, pandangan saya Abdullah Siddiq Al-Ghumari juga saya ulas di buku ini. Kemudian yang tidak kalah penting pandangan dari Mufti Mesir, Syekh Syauqi Alam. Syekh Syauqi Alam, beliau punya fatwa di Darul Iftah Mesir terkait nikah beda agama. Nah, yang ingin saya ketengahkan adalah seputar argumen keharaman nikah beda agama. Memangnya nikah beda agama itu haram? Jawabannya iya. Kenapa bisa begitu? Tentu alasannya panjang ya. Nanti kita bisa diskusikan secara lebih detail. Tapi saya kira apa yang diketengahkan dalam buku ini bagi masyarakat Indonesia itu relevan. Karena isu nikah beda agama ini seringkali mencuat di momen-momen tertentu. Entah itu artis kah, entah itu dari tokoh public figure lain kah yang nikah beda agama. Dan itu terjadi loh di Indonesia itu. Begini, nikah beda agama itu kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, dalam hal ini kitabiah ya. Kitabiah itu Yahudi Kristen. Katakanlah Nasrani. Perempuannya Nasrani, laki-lakinya muslim nih. Ingat ya, ulama ini masalah khilafiyah. Ada ulama yang membolehkan, tapi yang membolehkan pun syaratnya ketat. Bahkan yang kalau Anda baca buku ini ya, ulama yang membolehkan pun punya pandangan bahwa kebolehan itu dulu hanya sebagai rukhsah saja. Rukhsah itu artinya keringanan gitu loh. Kenapa? Karena dulu orang muslimah itu masih sedikit. Zaman era Islam itu masih pada tahap formatif gitu ya, di mana sahabat itu menyebar luas ke berbagai negara, orang muslimahnya masih sedikit. Kebolehan nikah dengan perempuan kitabiah itu diperbolehkan, tapi sifatnya itu rukhsah. Untuk zaman sekarang di saat muslimah itu amburadul gitu ya, orang yang baik dari kalangan muslimah banyak gitu loh. Cuma Anda belum beruntung aja gitu ya. Ya itu banyak. Jadi apa gunanya kita nikah beda agama? Oke, ada orang berpandangan yang namanya cinta kan nggak bisa dihalang-halangi dengan agama. Tapi ingat loh, agama itu hal yang paling mendasar dalam rumah tangga. Orang beda adat itu bisa bercerai loh. Saya nggak bicara adat deh, bicara sudut pandang yang hal-hal yang remeh deh. Beda sudut pandang suami istri nih, suami istri beda sudut pandang. Itu seringkali berakibat dengan keretakan kan. Ini apalagi beda agama itu hal yang fundamental dalam agama, ya kan? Jadi sementara tujuan kita menikah itu untuk menciptakan sakinah,
kenyamanan, kesejukan gitu ya. Di kita itu nikah untuk jangka waktu yang begitu panjang. Sehingga menyamakan visi, menyamakan keyakinan, menyamakan perspektif itu penting gitu loh. Apalagi masalah agama. Saya belum bicara dalil nih, ya kan? Tapi ini kita bicara secara umum terlebih dulu. Bahwa nikah beda agama itu dampak negatifnya banyak. Oleh karena itu bagi ulama yang membolehkan pun boleh tapi sangat tidak dianjurkan, ngerti nggak? Anda kalau bicara hukum memang ada yang bolehkan tapi itu sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Adapun pernikahan laki-laki non-muslim, Kristen kah, Yahudi kah, Buddha, Hindu, laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah, itu semua ulama, saya sudah buktikan nusus teks-teks dari para ulama 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ulama Al-Azhar yang tadi saya sebut, dari kalangan tradisionalis, dari kalangan rasionalis. Mungkin pernah ada yang mendengar nama Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh itu tokoh rasionalis. Pandangan-pandangan itu sering diikuti sama orang-orang liberal. Tahu nggak, Muhammad Abduh sendiri mengharamkan nikah beda agama. Dalam kasus muslimah dengan laki-laki muslim itu seorang tokoh rasionalis seperti Muhammad Abduh. Syekh Mahmud Syaltut juga termasuk ulama yang dikenal rasionalis. Beliau juga mengharamkan. Fatwa Mesir, mufti itu kan orang yang gak cuma ahli fikih, tapi dia itu paham realitas gitu loh. Guru saya itu pernah kasih permisalan gini. Antara mufti dengan fakih itu bedanya begini. Kalau fakih itu dia tahu hukum, tapi kadang-kadang dia nggak peka dengan realitas gitu loh. Kayak apoteker gini ya. Ya kayak apoteker. Dia tahu ini obat ini untuk penyakit ini, obat ini untuk penyakit ini. Tapi kan nggak selamanya obat itu cocok untuk orang kasus tertentu kan. Nah, yang tahu itu dokter. Kalau dokter itu dia bisa mendiagnosa, menganalisa, oh ini yang cocok buat Anda nih. Memang sih obatnya ini, tapi untuk Anda nggak cocok gitu loh. Paham gitu ya? Jadi mufti itu tahu realitas dan seorang mufti pun mengharamkan gitu loh, tegas. Jadi teks kita belum bicara ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an, kemudian pendapat para ulama mengharam. Yang saya kritik dalam buku ini sebetulnya lebih ke sana. Bahwa ada orang-orang yang membolehkan, ulama sudah mengharamkan nih sepanjang zaman dari lintas mazhab. Muncul orang tiba-tiba enggak ya bukan dari kalangan ahli, bukan seorang mujtahid, bukan seorang ahli fikih gitu ya. Oh tiba-tiba membolehkan. Itu ibarat gini Mas. 20 dokter sepakat COVID itu katakan 20 ya, 20 dokter sepakat penyakit ini membahayakan. Datang satu orang. Tidak. Seorang petani misalnya. Mohon maaf ya, kita nggak bicara profesi di sini, tapi maksudnya orang yang bukan spesialis. Dia datang kemudian kata saya enggak, buktinya saya sehat-sehat aja nih. Kira-kira enggak, saya mau nanya sama sampean, mana kira-kira yang layak untuk didengar? Yang 20 itu dong. Kenapa? Karena keahlian dong, ya kan? Ulama itu kalau sepakat udah pasti ada dalilnya. Jadi namanya ijma itu, ini perlu kita ketahui ya. Ulama itu kalau sepakat dengan sesuatu, kesepakatan mereka itu sudah pasti ada landasan Qur'annya, sudah pasti ada landasan sunnahnya gitu loh. Dan memang faktanya nggak ada loh. Praktek sahabat Nabi nikah seorang non-muslim diperbolehkan, laki-laki ya, diperbolehkan menikah dengan seorang muslimah itu nggak pernah terjadi. Bahwa ada sahabat cerita sahabat nikah dengan perempuan Nasrani itu memang ada dalam sejumlah kitab, tapi ingat itu sebagai rukhsah. Keringanan saja. Nah, tahu nggak? Di era sekarang pendapat yang paling cocok itu menurut saya justru yang mengharamkan kedua-duanya. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang memandang agama itu kadang-kadang sudah tidak sesuatu yang penting lagi. Kadang-kadang agama itu dipandang sebagai hal remeh gitu loh. Ya orang zaman sekarang nih. Kalau orang zaman dulu ini sekelas sahabat Nabi loh ya, nikah dengan perempuan yang non-muslim, dia bisa menarik orang non-muslim itu masuk ke dalam Islam. Sahabat Nabi. Tingkat religiusitasnya tinggi, orangnya soleh, kemudian tekun beragama. Ketika punya istri non-muslim, melihat kelakuan suaminya yang begitu menawan gitu ya, dia bisa terpantik simpati kepada Islam, masuk Islam. Orang zaman sekarang kan kebalikannya. 20 kadang puluhan jam di luar begitu kan, anaknya diasuh sama perempuan, sama istri, sama ibu yang beragama Nasrani. Apa yang terjadi? Anaknya mengikuti agama ibunya. Anda rela nggak sebagai muslim punya anak mengikuti agama orang lain? Dia mengingkari hal-hal yang fundamental dalam agama. Anda percaya Nabi Muhammad Nabi, dia nggak percaya. Jadi itu dampak negatifnya saya kira itu banyak nikah beda agama itu. Jangan bilang, saya melihat orang nikah beda agama hidupnya romantis-romantis saja. Iya, saya mengakui itu. Tapi masalahnya bukan soal romantis tidak romantis. Itu menyangkut hal yang fundamental dalam hidup Anda.
Agama itu bukan hal yang remeh loh. Anda ketika mati, Anda akan dihisab. Yang pertama kali ditanya itu keimanan Anda loh. Man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Allah. Mata qulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa kelak Nabi Muhammad itu gambarnya akan ditampakkan kepada seorang ahli kubur. Ditanyakan, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Kalau bagi orang Kristen, Nabi bukan, ya kan? Ya, itu menjadi kunci keselamatan hidup Anda di alam abadi sana, gitu loh. Jangan anggap enteng. Dan nikah itu bukan soal langgeng atau enggak langgeng, romantis atau enggak romantis, tapi itu soal bahwa Anda itu hidup dalam ikatan yang suci. Anda itu kelak akan meninggalkan dunia ini, akan bertemu dengan Tuhan Anda. Anda rela enggak satu ikatan dengan orang yang mengingkari hal yang fundamental dalam keimanan? Atau anak Anda rela enggak? Dia enggak percaya Quran. Jangan kan beda agama. Ngelihat orang tua, ngelihat anaknya enggak ngaji aja udah sedih gitu kan? Anak enggak ngaji, enggak sholat loh. Muslim padahal. Orang tua ngelihat anaknya enggak sholat sedih. Jangankan enggak sholat ya. Kadang beda ormas aja sedih. Kadang-kadang. Dia itu penting. Kadang, coba itu. Kadang beda ormas itu bisa jadi bahan keretakan juga loh. Iya. Apalagi agama. Misalnya yang satu NU Tulen ya kan, yang satu Wahabi katakan misalnya begitu. Yang satu suka tahlilan, yang satu menganggapnya bid'ah. Akhirnya di mata sang istri gitu kan, setiap kali suaminya tahlilan itu melakukan pekerjaan yang buruk, kemusyrikan ya kan, itu menjadi benih-benih kan pada akhirnya. Jadi benih-benih keretakan kan. Benih-benih kebencian. Iya, jadi Islam itu tidak ingin. Bahkan ingat, salah satu tujuan kehadiran Islam itu adalah menjaga agama. Menjaga agama. Artinya kalau pernikahan Anda itu bisa mengorbankan agama, menjadikan anak keturunan Anda itu tidak meninggalkan Islam, berarti pernikahan Anda itu bertentangan dengan maqasid syariah sebetulnya kan? Sementara tujuan kehadiran syariat itu menjaga agama. Ya, agama itu penting. Pernikahan dalam Islam itu bukan kontrak sosial. Bukan sebatas kontrak duniawi selesai gitu, enggak. Dia itu kontrak ikatan yang suci, akdun dini. Saya jelaskan tuh pandangan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib. Beliau sampaikan itu dalam sebuah ceramahnya bahwa nikah itu dalam Islam itu akdun dini, akad keagamaan. Karena dia akad keagamaan, maka agama itu harus menjadi unsur yang fundamental dalam pernikahan itu. Boleh ada perbedaan, karena perbedaan itu pada akhirnya akan imam mengorbankan agama, salah satu dari kedua pasangan, dan itu bisa merusak keharmonisan, ya kan? Atau menimbulkan perpecahan, gitu loh. Saya kira gitu. Kayak sekarang gini Mas Yani, saya jelaskan secara ringkas. Kenapa sih kalau perempuan muslimah itu nggak boleh nikah dengan laki-laki non muslim? Begini, kalau Anda paham tadi bahwa nikah itu adalah ikatan keagamaan, masalah seriusnya itu begini. Kalau muslimah nikah dengan laki-laki non-muslim, katakanlah orang Kristen. Oke. Laki-lakinya Kristen nih. Seperti di gambar buku ini ya. Ini kan laki-lakinya Kristen, ini yang muslimah. Oke. Dia ini nggak percaya Nabi Muhammad. Betul nggak? Orang Kristen nggak percaya. Tapi sang istri percaya dengan sosok yang diagungkan oleh suaminya. Percaya sama Nabi Isa. Iya nggak? Jadi nggak mungkin sang istri sebagai muslimah itu menghinakan Nabi Isa, itu nggak mungkin. Karena itu Nabi. Kamu kalau menghinakan Nabi Isa, kamu tuh kafir, udah selesai, nggak jadi muslim lagi. Ya enggak? Kalau dia nikah sama Yahudi ini, misalnya yang muslimah ini nikahnya sama Yahudi. Yahudi kan nggak percaya Nabi Isa, nggak percaya Nabi Muhammad. Tapi sang istri percaya loh. Percaya Nabi Musa iya, percaya Nabi Isa juga iya. Sementara sang suami mendustakan Nabi Muhammad. Iya kan? Anda bisa nggak membayangkan, sementara dalam Islam istri itu harus patuh sama suami loh. Gimana ceritanya istri patuh kepada orang yang dia sendiri tidak percaya, bahkan mendustakan orang yang sangat diagungkan dalam agamanya, itu gimana gitu loh? Nggak bisa. Jadi nggak ada ketimpangan di sana. Sementara kalau laki-lakinya muslim, kenapa dibolehkan nikah sama orang Kristen? Kenapa? Andaikan itu ada yang membolehkan dan kita sepakat dengan kebolehan itu ya. Saya punya istri orang Kristen. Saya nggak mungkin menghinakan agama, saya nggak mungkin menghinakan sosok suci dalam agama Anda. Karena itu Nabi saya. Itu Nabi yang saya imani juga. Isa alaihissalam, Musa alaihissalam itu adalah Nabi yang saya muliakan. Sementara kamu tidak memuliakan sosok yang saya agungkan, Nabi Muhammad. Kamu nggak percaya kan? Oh mungkin ada yang bilang, enggak saya percaya kok sama Nabi. Ya sudah Anda jadi Muslim kalau begitu. Login. Login kan? Kalau Anda mengatakan, saya percaya itu Nabi. Ya sudah Anda jadi Muslim. Anda bukan Kristen lagi kalau gitu.
Kalau percaya Nabi Muhammad Nabi, tinggalkan keyakinan yang bertentangan dengan Islam itu, masuk Islam selesai. Nikahlah kita. Tapi yang jadi khawatirnya kan sebelum istri kita masuk Islam ya, tiba-tiba kita udah meninggal kan. Sedangkan katanya istri itu kan nanti yang nanggung dosanya itu suami, itu enggak? Itu tanya sama ahli fikih lah ya. Saya tidak punya kapasitas menjawab itu. Oke. Fokus pembahasan kita sekarang tentang nikah beda agama. Tentang nikah beda agama, kira-kira itu yang ingin dikatakan oleh buku ini. Dalil keharaman, pendapat ulama seperti apa, dan bantahan. Bantahan untuk orang-orang yang membolehkan nikah dalam konteks muslimah dengan laki-laki non muslim itu. Jadi mereka itu kan kata punya dalil gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan dalil. Itu apa yang setelah saya teliti itu gak ada juga ulama yang melakukan dalil semacam itu gitu kan. Nah, silahkan dibaca apa landasan mereka untuk membolehkan pernikahan itu. Kemudian bagaimana bantahannya saya sudah ketengahkan dalam buku ini. Saya berharap mudah-mudahan ketika nanti ada isu nikah beda agama mencuat kembali, orang nggak bingung lagi. Hukumnya apa sih? Saya mau bacakan ya. Nah ini penting diketahui sama siapapun, muslim siapapun yang ini bukan perkataan seorang pelajar, ini perkataan seorang ulama yang tadi saya bilang ulama ensiklopedis, yang kepakaran dan kealimannya nyaris nggak ada yang meragukan. Bagaimana sih sebetulnya status orang yang menikah muslimah dengan laki-laki non muslim? Anggaplah kita sepakat dengan orang yang membolehkan model pernikahan yang pertama. Anggap meskipun kita nggak sepakat. Karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan mafsadat, pertimbangan-pertimbangan terkait hal-hal negatif di balik nikah beda agama. Sekalipun itu laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Sekarang fokus kita adalah pernikahan yang kedua tadi itu, muslimah dengan laki-laki non-muslim. Hukumnya kayak gimana? Orang yang membolehkan nikah kayak gitu tuh hukumnya apa? Dan di Indonesia itu banyak gitu loh, miris kan? Iya. Nah itu yang perlu kita luruskan. Tentu kita tidak memaksa gitu ya. Tugas kita hanya menyampaikan orang hak setiap orang untuk memilih pendapat mana yang memuaskan yang bersangkutan. Ini ada kutipan dari Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ulama besar asal Maroko, ahli usul fikih juga. Wa tahrim zawajil kafir bil muslimah, pengharaman atas pernikahan orang kafir. Orang kafir di sini cakupannya luas. Orang ateis itu kafir karena mengingkari Tuhan. Orang Kristen itu kafir karena tidak percaya Nabi Muhammad. Dia percaya Tuhan memang, tapi kan nggak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Dan Al-Quran menegaskan bahwa orang yang percaya pada sebagian Nabi, mungkin ada orang yang protes tuh. Emang orang Kristen kafir kata Al-Quran? Iya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu salah satu dari yang telah kafir. Quran yang bilang begitu, bukan saya. Tapi nggak jadi masalah gitu loh. Kita bilang kafir itu bukan berarti kita kamu musuh saya, enggak gitu loh. Kafir itu soal identitas gitu. Kamu sama saya itu beda. Kamu nggak mengimani iman saya, ya sudah kamu itu kafir dalam persoalan agama, ya sudah gitu loh. Kita hubungan sosial berdamai. Tapi jangan mengaburkan fakta itu gitu loh. Bahwa Quran itu menolak keyakinan orang Kristen. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, itu kata Quran. Orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, kemudian berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru, kita percaya sebagian nabi tapi kita ingkar kepada sebagian nabi. Orang Kristen kan nggak percaya Nabi Muhammad, tapi dia percaya Isa, percaya Musa, percaya Ibrahim, percaya nabi-nabi terdahulu. Tapi dia nggak percaya Nabi Muhammad. Tahu nggak apa jawaban Qurannya? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir yang sesungguhnya. Jadi orang yang mengaku percaya Tuhan, percaya pada sebagian nabi, tapi mengingkari sebagian nabi yang lain. Quran mengatakan ulaika humul kafiruna haqqa. Sekarang apa hukumnya menikahi orang menikahnya perempuan muslimah dengan orang kafir itu? Orang kafir itu cukup luas ya. Ma'qaulihi mansusan fil Qur'anil Karim huwa ma'lumun minad din bid-darurah. Jadi kata Syekh Al-Ghumari, keharaman menikahi orang kafir di samping dia itu ditegaskan dalam Al-Qur'an karena ada ayat secara tegas mengharamkan itu. Wa ma'lum minadin bidor. Itu sebuah aksioma dalam agama. Artinya sesuatu yang jelas. Nggak perlu pembuktian panjang lebar. Itu sesuatu yang jelas. Dan tahu nggak apa? Famani taqoda jawazahu. Siapa yang meyakini kebolehannya. Jadi yang membolehkan nikah muslimah dengan laki-laki non-muslim. Saya ulangi. Yang membolehkan pernikahan muslimah dengan laki-laki non-muslim. Kata Syekh Al-Ghumari. Famani taqoda jawazahu fahuwa kafirun jazman.
dia itu kafir. Ya artinya ini persoalan serius. Anda boleh tidak setuju dengan penghukuman, tapi ini poinnya apa? Ini persoalan serius. Karena nikah beda agama itu, emang nikah itu masalah fikih. Tapi ketika sudah bicara perbedaan agama, sudah masalah akidah. Masalah teologis gitu loh pada akhirnya. Masalah yang fundamental pada akhirnya. Kelihatannya masalah fikih kan, nikah doang kan. Tapi manakala bicara agama, itu menyangkut hal yang fundamental loh. Lihat. Dan tahu nggak itu bagaimana hukumnya itu kira-kira pernikahan atau perzinahan? Kalau ada muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Oh zina apa bukan? Jawabannya. An-naw al-khamis. Wahwa asyaddu. Beliau menyebutkan asyad. Artinya yang paling parah. Perzinahan yang paling parah. Asyaddu anwa'iz zina qubhan. Perzinahan yang keburukannya itu paling parah. Perzinahan yang paling parah. Wa aqbahuha fahsyan. Yang kekejiannya itu paling buruk. Perzinahan yang kekejiannya paling buruk. Zina itu keji kan? Tapi yang kekejiannya paling buruk, kata beliau, ala huwa zawajun nasrani bil muslimah. Pernikahan seorang Nasrani, laki-laki Nasrani dengan seorang muslimah. Ini bukan orang Wahabi yang bilang. Anda tanya silakan ahli hadis, itu ulama dunia, level internasional. Saya di Al-Ghumari itu ahli hadis, ahli usul fikih, ahli tafsir. Karangannya silahkan dibaca 19 jilid segini nih. Mausu'ah, Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari dalam berbagai bidang. Bukan orang Wahabi nih. Bukan orang Wahabi, jangan disangka Wahabi ya kalau dikit-dikit. Karena ini persoalan serius. Wa hadza ma'al asafi syadid. Ini sangat disayangkan kata beliau, yaqa fi Tongga. Jadi di negara beliau pun terjadi. Di Tongga itu apa bahasa Tangier kali ya. Kota di Maroko itu terjadi. Wa fil Araish, di kota Araish juga. Wa fil Jazair, di negeri Aljazair. Di Indonesia juga terjadi kan? Banyak lagi. Taratan, terkadang katanya yadda'il Islam. Jadi laki-lakinya itu ngaku sebagai muslim pura-pura. Ada kan? Wa yantiq bisyahadah. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaliban, secara dusta. Wa fi halatin katsira, dalam banyak kasus yatazawwajal muslimah alaniyatan. Dia menikahi perempuan muslimah secara terang-terangan. Dia Nasrani. Pakai salib gitu, nikahi muslimah secara terang-terangan. Itu di Indonesia terjadi loh. Min ghairi ayat dahi islaman walayan tibisya, tanpa mengaku sebagai muslim juga mengucapkan kalimat syahadat. Itu terjadi. Walhasil ini hal semacam ini itu fenomena yang nggak cuma terjadi di negara kita, tapi di negara lain juga terjadi. Dan itu dihukum sebagai perzinahan. Jadi hati-hati ya yang ingin menikah beda agama. Sekali lagi, jangankan beda agama, Anda beda adat istiadat pun pertimbangkan itu. Iya, betul. Anda beda penghasilan loh. Kebayang nggak istri gajinya itu 15 juta, suami jadi guru gajinya 2 juta. Ketimpangan semacam itu kadang-kadang menimbulkan konflik loh pada akhirnya, iya kan? Pada akhirnya apa? Muncul perkataan-perkataan sindiran-sindiran yang nggak enak dari istrinya. Kamu jadi suami gaji segitu doang bangga banget sih. Sakit kan? Ya udah kita selesai aja kalau gitu, cerai pada akhirnya. Kamu ngapain ngatur-ngatur saya? Ha? Iya kan? Gaji lu cuma segini. Terjadi loh itu. Itu beda soal apa coba? Soal duit. Apalagi agama, soalnya dunia akhirat gitu loh. Jadi kita itu bukan membatasi ya. Kita pengen menyadarkan orang gitu loh bahwa ya keburukan itu harus kita katakan sebagai keburukan, larangan harus kita katakan sebagai larangan. Anda mau tetap istilah gitu loh. Tugas kita menjelaskan, itulah pandangan agama, itulah pandangan para ulama. Saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan satu persatu teks-teks dari para ulama terkait nikah beda agama itu. Silahkan dibaca. Ulama lintas mazhab, pandangan ulama Al-Azhar, sekaligus bantahan-bantahan untuk orang-orang yang membolehkan pernikahan itu bisa dibaca di buku ini insya Allah. Oke Ustadz, ini sebenarnya banyak ya pertanyaannya, cuman tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di sini sudah terjawab otomatis sama Ustadz. Tapi sebelumnya tuh saya tuh sempat pengen nikah meskipun si perempuannya itu non muslim ya, pokoknya yang penting cantik, sikat ya kan, bodo amat mau aturan-aturan agama gitu. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan buku ini dari Ustadz, nggak mau, pokoknya harus sesama, seagama. Iya. Karena ini persoalan yang penting. Terus? Nah, oke, ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Jadi beneran nggak ini? Iya, jadi ini isu yang lama ya. Iya. Jadi nikah beda agama itu isu yang lama. Dan pertanyaannya itu, apakah ada sesuatu yang baru yang Ustadz tawarkan dari buku ini? Iya.
Kalau dari sisi isu, ya ini bukan isu yang baru, tapi bagaimanapun kebaruan itu kan isu yang lama, isu yang lama. Iya, ini isu lama, jelas isu lama. Nikah beda agama itu dibahas sudah berabad-abad, ya. Tapi kebaruan itu kan nggak selamanya menyangkut isu tok. Tapi bisa kita ketengahkan dari sisi pemaparan argumen, kemudian cara mengulas, kemudian pengayaan argumen, gitu ya. Saya hanya berusaha dalam buku ini memaparkan apa yang tadi saya sebutkan tadi. Pandangan ulama-ulama yang otoritatif dalam bidangnya gitu ya. Pakar-pakar yang otoritatif dalam bidangnya, ulama lintas mazhab. Barangkali ini bisa memberikan pengayaan argumen. Jadi bisa kebayang nggak, orang itu, ulama itu kan, mereka itu bukan orang sembarangan seperti kita ya. Mereka itu ketika menyimpulkan satu hukum itu pasti berdasarkan penelitian yang panjang. Kebayang nggak orang seantero mazhab begitu kira-kira, dari mulai Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ulama Al-Azhar yang tadi saya sebut itu, kemudian ulama-ulama yang mungkin tidak bisa kita dedahkan satu persatu di sini, mereka sepakat ini nikah nggak boleh, ini haram. Muncul orang tiba-tiba dari sudut sudut ruangan gitu, tiba-tiba dia muncul tampil sebagai orang yang kritis, oh ini problematis masalah. Nah, kita perlu memberikan jawaban kan, nggak hanya dengan kamu menyalahi ulama, saya tolak, nggak begitu dong. Dalam dunia akademik bagaimanapun orang ketika menyampaikan pendapat dan kita tidak setuju, harus kita sampaikan kritik yang ilmiah. Saya berusaha untuk memberikan kritik yang ilmiah kepada orang-orang yang membolehkan pernikahan itu. Salah satunya adalah Munir Siri. Munir Siri bukan ahli fikih ya, mohon maaf. Tapi ketika dia masuk ke dalam ranah yang memang ya bukan spesialisasinya gitu kan. Ya saya juga bukan ahli fikih, tapi saya berusaha mendedahkan pandangan para ahli fikih di sini. Jadi saya tidak bicara pendapat pribadi saya. Saya hanya menjelaskan kepada publik tanah air, ini loh, para ahli fikih sepanjang zaman dari berbagai mazhab begini pandangannya. Gitu ya, terus ada orang ini entah itu faqih atau bukan punya membolehkan. Dia punya alasan 1 2 3. Ini alasannya sebetulnya bisa dipatahkan dengan alasan 1 2 3 dan lain-lain. Silahkan dibaca, gitu ya. Jadi penjelasan, bantahan terkait pandangan itu sekaligus pengayaan tekstual dari pendapat para ulama yang mengharamkan, sekaligus alasan dibalik pengharaman itu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dalam buku ini ini pendapat keliru karena ditolak sama ulama. Nggak bisa gitu dong. Sebutin alasan penolakannya apa gitu. Alasan keharamannya apa, dalil Al-Qur'annya apa. Tentu kita nggak punya banyak waktu untuk mengulas itu, dan saya harapkan mudah-mudahan argumen, penjelasan, bantahan yang tersaji dalam buku ini bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait hukum nikah beda agama, baik antara muslimah dengan laki-laki non-muslim ataupun sebaliknya, laki-laki muslim dengan perempuan non-muslimah. Saya kira cukup begitu ya. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang ingin pesan bukunya, nanti bisa tersedia di beberapa e-commerce ya. Dan nanti link bisa diakses di deskripsi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kami. Terus nanti juga ada di sini di bawah nih ya, media sosial kami. Terus subscribe juga. Dan makasih banyak Ustaz. Nih, Sama-sama. kita tutup aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.